Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini kami akan membahas materi tentang media pembelajaran PPKN JNI atau SD. Sebelumnya di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Jumiati dengan NIM 1211057 dan Sonia Septiani dengan NIM 1211084 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan materi PPKN di SD atau NI. Pengertian media pembelajaran PPKN. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dengan demikian, media pembelajaran dapat dikatakan bahwa media itu merupakan suatu wahana penyuluhan informasi belajar atau penyaluran pesan berupa materi ajar oleh guru kepada siswa sehingga siswa itu menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Tujuan media pembelajaran. 1. Memberikan kemudahan untuk peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, nilai, sikap, dan keterampilan tertentu. 2. Untuk merangsang minat peserta didik dalam belajar, bila mana digunakan media yang bervariasi. 3. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. 4. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. 5. Membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya. 6. Agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Fungsi media pembelajaran PPKN. Nah, di sini ada 2 fungsi utama media pembelajaran yang perlu diketahui. Fungsi pertama yaitu adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua media adalah sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama, 1. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu. Tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi akan menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. 2. Media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar, yaitu ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan siswa. Manfaat media pembelajaran PPKN SD. Nah, manfaatnya itu ada 7. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, membuat pelajaran lebih mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dalam kontinu. Hal ini terutama terdapat dalam gambar hidup. Yang keenam, membantu tumbuhnya pemikiran, dengan demikian membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Dan yang ketujuh yaitu memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, serta mampu berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam, yang lebih banyak dalam belajar. Peran media pembelajaran PPKN SD. Nah, perannya itu sama, ada 7. Yang pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Yang kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik, membantu pengajar untuk menyampaikan materi dengan kualitas yang sama dari satu kelas ke kelas yang lain. Yang ketiga,
kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. Yang kelima, materi pembelajaran dapat dirancang, baik dari sisi pengorganisasian materi maupun cara penyajiannya yang melibatkan siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Yang keenam, media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks, misalnya dengan bantuan video. Dengan demikian, informasi dapat disampaikan secara menyeluruh dan sistematis kepada siswa. Dan yang ketujuh yaitu kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penyajian pembelajaran dengan menggunakan media yang mengintegrasikan visualisasi dengan teks atau suara akan mampu mengkomunikasikan materi pembelajaran secara terorganisasi. Kriteria pemilihan data. Dengan memperhatikan begitu banyaknya media pembelajaran yang ada, maka diperlukan suatu kriteria pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, ada pemilihan dan penggunaan media harus dilaksanakan pada tujuan dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, pemilihan dan penggunaan media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, pemilihan dan penggunaan media perlu disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dalam pengadaannya maupun teknik penggunaannya. Yang keempat, pemilihan dan penggunaan media perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat serta waktu yang tepat. Dan yang kelima, pemilihan dan penggunaan media perlu memahami karakteristik media itu sendiri. Contoh media pembelajaran. Kelompok kami mengambil contoh yaitu kantong pengetahuan. Kantong pengetahuan adalah media pembelajaran PPKN yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam belajar keberagaman sosial budaya Indonesia dengan mudah dan tidak membosankan, karena dilakukan sambil bermain. Karena belajar mengenai keberagaman sosial budaya tidak hanya di buku saja, melainkan bisa menggunakan media yang anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda, karena menggunakan media kantong pengetahuan. Media ini berukuran sebesar kertas karton. Media ini berisikan gambar di dalam kantong dan kantong daerah. Media ini juga dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi yang diajarkan.